Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asep Rohimat, NIM saya 055526 Di video ini saya ingin menjalankan beberapa program yang terlampir pada tugas Tuton 2 untuk mata kuliah jaringan komputer. Untuk perintah yang pertama, di sini saya disuruh untuk mengoperasikan function cd. cd ini berfungsi untuk berpindah ke directory atau folder yang ada di file komputer kita. Saya coba tampilkan. Di komputer saya ada beberapa directory seperti ini. Kita coba pindah ke directory download misalkan. Seperti ini. Jadi kita ada di folder download. Kita tinggal lihat isi folder downloadnya dengan ls seperti ini. Lalu kita coba kembali ke folder awal. Seperti ini. Lalu kita jalankan operasi yang kedua yaitu cls. Dia berfungsi untuk membersihkan command line di sini. Seperti ini. Itu fungsi dari perintah cls. Lalu yang ketiga ada perintah cls min_slice. Ini untuk kita mencari tahu dokumentasi tentang cara penggunaan cls ini. Seperti ini. Ini untuk mencari dokumentasinya. Lalu yang ketiga ada dir. Ini untuk mencari tahu cara penggunaan dir atau dokumentasi cara penggunaan dir. Seperti ini. Lalu di sini ada perintah yang keempat atau ipconfig. Ini berfungsi untuk menampilkan IP dari komputer kita yang didapat dari WiFi atau jaringan internet yang kita gunakan pada laptop. Seperti ini. Di sini saya menggunakan WiFi, jadi saya dapat IP-nya di bagian wireless LAN adapter WiFi ini. Saya mendapatkan IP 172.30.3.216 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan ini ada default gateway-nya, itu gerbang pertama dari router WiFi-nya. Seperti itu. Lalu perintah yang keenam ada ipconfig/al. Dia untuk menampilkan detail dari alamat IP yang ada pada komputer kita seperti ini. Kita dapat DNS servernya yang kita dapatkan dari jaringan internet kita, default gateway-nya, DHCP servernya, lalu ada DHCP P6-nya juga kita dapat di sini. Seperti ini buat perintah ipconfig/al di sini. Kita lanjut ke perintah selanjutnya ada ipconfig/tanda tanya. Ini untuk mencari tahu cara penggunaan dari ipconfig. Di sini ada
beberapa option untuk menggunakan IP config ini. Ada slice all untuk mengetahui dari si IP address kita secara full, lalu release untuk melihat spesifik addressnya di sini. Ini ada release 6 untuk melihat release dari spesifikasi adapter untuk IP pin 6-nya. Kalau dari new ada new 6, ada flash register, DNS, display DNS, dan lain-lainnya di sini. Ini ada contoh dari penggunaannya di sebelah sini. Lalu kita coba ipconfig slice release di sini untuk perintah ke-8. Ini berfungsi untuk melepas alamat IP dari DHCP server yang kita dapat di sini. Nih, jadi kita tidak mendapatkan IP address di sini. Lalu kita bisa mendapatkan IP address kembali dan mendapatkan akses internet dengan cara di renew atau istilahnya di refresh agar mendapatkan kembali jaringan internet. Sebentar, kita koneksikan dulu. Nah, ini setelah kita coba ipconfig, dan ini IP yang sudah saya dapat, dan ini ipconfig renew. Lalu perintah yang ke-10 ada ipconfig slice display DNS. Nah, ini jadi menampilkan semua DNS yang ada di sini atau semua DNS yang tersimpan di komputer kita. Itu ada di sebelah sini. Lalu untuk menghapus cache DNS yang ada di komputer kita, kita tinggal jalankan perintah yang ke-11, yaitu flash DNS. Nah, ini udah ke clear. Kita coba lihat lagi dengan menjalankan display DNS. Ini cuma ada berapa. Lalu ada ipconfig register DNS. Ini untuk mendaftarkan ulang DNS yang ada pada komputer kita atau yang kita dapat dari DHCP server. Seperti ini.
Jadi kita bisa mendaftarkan DNS yang kita pakai. Ini DNS server yang kita pakai. Jadi kita mendaftarkannya. Lalu di sini ada perintah yang ke-13 yaitu ping. Fungsi ping ini adalah untuk mengecek jaringan internet kita atau komputer kita sudah tersambung ke internet atau sudah tersambung ke komputer lain. Caranya cukup ping lalu ketikkan IP yang akan dites. Contoh misalkan ping seperti ini. Oh, salah. Kita IP config terlebih dahulu. Nah, ini ke DNS Google itu bisa terpakai. Oh, mungkin ada kesalahan sebentar. Oh, kita coba ping ke IP gateway kita. Itu di sini. Nah, ini sudah tersambung. Lalu kita coba ping ke komputer yang lain yang satu jaringan dengan kita. Nah, ini destinasi unreachable berarti tidak ada komputer yang menggunakan IP ini. Karena ini IP-nya DHCP. Kita coba ping ke sini. Masih tidak ada. Oke. Sini juga ada keterangan detail waktu koneksi yang kita dapatkan untuk mengakses IP yang kita ping di sini. Kita lanjut ke perintah yang ke-14 yaitu net start. Net start. Di sini fungsi net start itu adalah untuk melihat koneksi jaringan yang aktif. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa koneksi yang aktif di jaringan komputer saya. Ini jaringan Nova saya. Nah, ini ada IP yang aktif. Coba kita ping ke IP ini dan bisa terkoneksi. Karena di sini kita sudah lihat ada IP yang aktif.
Oke, kita lanjut ke perintah yang ke-15, yaitu traceroute. Fungsi traceroute ini untuk melihat jalur atau rute paket yang kita kirim ya menuju ke server tujuan seperti ini. Ini cara menggunakannya. Kita coba kirim tracer ke google.com. Ini ada option-optionnya. Nah, ini untuk tracing routes atau jalur menuju google.com. Dia melewati IP gateway kita atau IP gateway saya yang sudah saya tadi tampilkan pada saat IP config. Lalu ada IP ini itu digunakan mungkin oleh Starnet ini atau internet service provider yang saya gunakan di sini. Baik, karena prosesnya cukup lama, saya coba berhentiin. Jadi fungsi tracer ini untuk mencari rute mana saja yang digunakan ketika kita ingin mengakses halaman google.com ini. Lalu ada perintah yang ke-16 yaitu pet ping. Ini adalah gabungan dari ping dan tracer route ini. Jadi kita coba langsung saja google.com. Nah, seperti ini. Ini desktop saya atau laptop saya. Lalu ini ISP yang saya gunakan. Seperti itu. Sampai nantinya paket terkirim ke google.com. Karena mungkin jaringan saya lambat, kita lanjut ke perintah yang ke-17 yaitu nslookup. Ini berfungsi untuk mengecek informasi DNS atau domain. Kita cobain nslookup google.com. Nah, kita dapat IP DNS dari google.com yaitu 888. Seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan DNS ini pada saat konfigurasi jaringan kita jika kita tidak tahu IP DNS yang digunakan oleh router kita. Lalu ada perintah yang ke-18 yaitu net.
Ini berfungsi mengatur konfigurasi jaringan Windows. Contoh, kita akan menampilkan daftar Wi-Fi yang sudah pernah kita gunakan. Kita coba lihat dokumentasinya dulu. Nah, seperti ini. Kita coba net show profile. Kita pakai yang ini. Ini adalah daftar user profile yang pernah saya gunakan di sini. Atau di komputer saya. Lalu kita coba ke perintah selanjutnya, ada root. Ini untuk melihat atau mengatur routing table jaringan kita. Kita coba lihat dokumentasinya seperti ini. Nah, kita coba untuk menggunakan root ini saja untuk menampilkan routing yang kita pakai di sini. Seperti ini. Ini konfigurasi routing yang ada pada jaringan saya. Lalu ada perintah yang terakhir, yaitu net. Net ini berfungsi untuk mengelola user, service, dan jaringan pada komputer kita. Kita coba lihat dokumentasinya. Nih. Kita coba net user. Seperti ini kita dapat melihat spesifikasi atau detail komputer kita. Baik, mungkin ini saja video yang saya buat untuk memenuhi tugas Tuton 2 untuk matkul jaringan komputer. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.